Hai teman-teman, kembali lagi bersama Hota di sini. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman nih kepada kalian. Pengalaman saya selama BDOT 6 hari di AWBS. Pastinya AWBS itu the best deh pokoknya. Kemarin kan saya sudah kasih tahu nih kenapa kok saya ada di AWBS ini. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya kegiatan BDOT di kampus AWBS. Jangan kemana-mana, tetap standby di video saya. Yuk ikutin video. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang mendengarkan saya. Mungkin kita belum pernah bertemu. Semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal yang penting. Memang hidup ini tidak mudah di zaman sekarang ini. Saya tahu bagaimana susahnya hidup. Kalian jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah uang. Waktu sangat berharga. Saya di sini mempunyai pengalaman. Jika ada seseorang yang menertawakanmu, membencimu, biarin aja. Jika ada seseorang meremehkanmu, dia belum tahu bagaimana dirimu sesungguhnya. Jangan dihirauin. Jangan pernah pikirin kata-kata mereka, karena mereka bisa menjatuhkan mimpimu. Saya berpesan kepada kalian, jangan pernah patah semangat. Hari pertama saya BDOT datang dari kampus, saya langsung mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke area kampus. Nah, karena kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan tetap memakai masker. Setelah itu, absensi langsung ke ruangan. Setelah menunggu jam untuk pemeriksaan kedisiplinan, kita menunggu di kelas. Setelah sudah jam, baris memeriksa kedisiplinan barang bawaan pembukaan BDOT. Setelah pembukaan, berdoa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa, setelah kita berdoa, kita menginginkan jemaah kita membaca goals, komitmen sukses kita di AWBS. Dan setelah itu, pembukaan sesuai yayasan penegasan atau penegakan resmi pengenalan dosen. Setelah pengenalan dosen, pengenalan mahasiswa. Saya bingung tahu gimana yang saya ke depan. Saya nggak tahu gimana saya ngomongnya, apa yang nanti saya omongin. Tapi saya berani maju ke depan untuk mengetes mental saya. Walaupun saya grogi gitu, gugup. Awalnya aja saya gugup, tapi berpikir nih saya, karena mungkin saya baru berbicara di depan orang banyak, makanya saya grogi, tapi saya beraniin. Saya maju ke depan, pengenalan diri, memberitahukan goal saya. Setelah itu materinya dijelaskan tentang perkuliahan AWBS, dari pakaiannya,
hari Senin memakai apa, hari Selasa memakai apa, hari Rabu memakai apa, karena dalam satu minggu kita cuma kuliah 3 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Ini juga dijelaskan pakaiannya hari Senin itu apa, seperti hari Senin pakai pantofel, celana hitam, baju keping panjang biar kelihatan elegan gitu ya. Kayak rambutnya harus dirapin kayak ikat pusung kak pramugari kayak gitu, biar kayak kita ke kampus tapi kita kayak kerja di kantoran. Nah setelah itu foto bersama dan pulang kegiatan. Kedua kegiatan BDUT sama dengan hari pertama, tetap mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan absensi. Setelah absensi masuk ke ruangan, setelah masuk ruangan berbaris memeriksa kedisiplinan. Itu sama kayak hari yang pertama. Dan setelah selesai kegiatan itu lanjut kegiatan tes assessment. Di sana diberikan tes. Setelah memang sih sebelum BDUT ada tes juga di kampus, tapi sekarang dapat lagi begitu. Dan setelah tes lanjut ke materinya ada materi hospitality, public speaking. Yang pertama dari Coach Murjana tentang materi Coach Murjana itu adalah tangible dan intangible. Yang intangible itu tidak terwujud atau tidak nyata, seperti ada 3 basic. Kalian tahu nggak apa? Ayo apa? Apa? Nah basicnya itu knowledge, attitude, dan service. Kalau tangible itu bisa dilihat, bisa dirasakan, seperti gym, kolam renang, garden. Kalau contohnya intangible itu seperti pelayanan. Kalau contohnya intangible itu pelayanan karyawan kepada seorang tamu. Nah yang kedua materi kejujuran tentang public speaking. Bagaimana tata cara kita public speaking yang benar. Kita diajarkan net system. Yang pertama dari why, what, how, what is. Di sana diajarkan public speaking dengan menggunakan net system. Setelah itu Coach Wira memberikan kita games untuk membuat goal sukses kepada teman-teman kelompok dan kelompok masing-masing. Kayak buat goal sukses kita ke depannya, merancang, kita disuruh bawa majalah buat merancang goal sukses itu. Ternyata tak kira buat majalah buat apa gitu ya, ternyata buat goal sukses kita. Yang ketiga BDUT itu yang pastinya sama kayak hari pertama, hari kedua, seperti cuci tangan terlebih dahulu, absensi, pemeriksaan kedisiplinan. Setelah itu masuk ke ruangan, ada beberapa materi dari Coach Dewa dan Coach Wira. Yang pertama dari Coach Dewa tentang digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Kayak dari digital marketing itu 1 tambah 1 itu 0. Dan digital marketing itu sangat banyak digunakan di kalangan zaman sekarang ini. Dan digital marketing itu ada video production, ada email, ada personal branding, dan lain-lain. Nah untuk materi dari Coach Wira itu wirausaha. Di sana diajarkan komitmen yang kuat. Bagaimana kalau wirausaha itu harus komitmennya yang kuat. Goals, mempunyai goals, tujuan itu kan goals. Nah, dan kita diberi informasi apa itu wirausaha. Wirausaha itu adalah wira itu belanja,
usaha itulah usaha kita sendiri. Nah, setelah itu diberikan gengsi membuat baju seperti entrepreneur kayak gitu. Kita buat membuat baju seperti kita membuat baju. Entrepreneur kayak gitu. Nah, di sana sih kegiatan hari ketiganya seru banget, kayak cepet-cepetan gitu, kayak bukan cepet-cepetan, kayak kita game itu manfaatnya kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat dan efisien. Di sanalah kita tahu kita harus menghargai waktu. Jika lewat hitungan tuh udah nggak boleh, udah lepas dari tugasnya, nggak boleh gambar atau nggak boleh nyentuh lagi kertasnya itu kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak kita nih harus punya kebiasaan menghargai waktu kayak gitu. Dan diajarkan kalau wirausaha nggak boleh yang namanya menyerah, nggak boleh yang namanya patah semangat. Jiwa wirausaha harus yang kuat, berkomitmen yang kuat, mempunyai goals, tujuan. Itu yang namanya wirausaha. Kalau kamu ingin berwirausaha, kamu harus mempunyai goals, kamu harus mempunyai tujuan, itu adalah goals. Mempunyai rancangan, planning ke depannya gimana, itu harus wirausaha. Setelah itu selesai game, foto bersama karena udah jam mau pulang. Itu aja sih kegiatan ketiganya, tapi seru banget pokoknya. BDUT-nya tuh nggak sia-sia gitu waktunya, kayak positif banget kegiatannya. Hari keempat PDUT, kegiatannya itu berkunjung ke pura, yaitu Pura Silayuti dan Pura Besakih. Sebelum perjalanan ke pura, kita tetap melakukan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, melakukan kegiatan absensi dan pemeriksaan kedisiplinan. Setelah itu, lanjut perjalanan ke pura. Pura yang pertama dikunjungi adalah Pura Rambut Sedane. Dan yang kedua itu Pura Gelap. Saya baru tahu loh, Pura Gelap itu ada di Besakih. Kalau nggak AWBS ngerjain kayaknya saya nggak tahu deh. Saya padahal orang Bali, tapi saya baru tahu. Ini wawasan baru saya. Mengapa saya tertarik sekali di AWBS? Ini salah satunya. Saya tahu positif gitu. Kegiatannya ini sangat positif sekali bagi saya. Nah, lanjut nih ke pura yang ketiga, itu ada Pura Ratu Subande di bawah Pura Penataran. Setelah selesai di sana langsung ke Pura Penataran. Di sana kan sebelum berangkat nih ada gini kayak gimana ya, kayak ada tugas video, buat video dari Kak Reki, Presiden Executive Board itu dikasih tugas buat video di pura perjalanan. Itu juga dari Coach Sira juga ada tugas buat video di pura penataran. Saya dapat di bagian penatarannya sama teman-teman sama kelompok saya. Di sana juga makan siang, break gitu kan, karena lapar dah siang. Lanjut setelah break langsung ke Pura Silayuti. Di sana yang pertama itu ada 3 persembayangan di sana. Yang pertama Pura yang pertama itu kunjungannya di Pura Silayuti. Yang kedua Pura Tanjung Sari, dan yang ketiga itu Pura tahu
kalian pura Silayukti. Kalian tahu nggak tempatnya Silayukti itu di mana? Nggak tahu? Saya aja baru tahu. Ternyata Silayukti itu di Padang Sandian. Padang Baik, Padang Sandian. Salah, maaf. Yang ketiga, kita ke Telaga Emas. Di sana banyak pengalaman yang saya dapat dari tata caranya bagaimana melakukan. Nah, yang ketiga itu pura Telaga Emas. Di sana saya mendapatkan pengalaman. Di dalam kunjungan pura ini saya mendapatkan banyak pengalaman, seperti bagaimana tata cara kita bersembahyang yang benar, bagaimana tata cara kita, etika kita di dalam area pura. Di sana saya mendapatkan pengajaran baru bagi diri saya sendiri, karena setiap saya ke pura pasti saya main HP atau enggak ngobrol sama temen. Pasti kalian kayak gitu juga. Tapi di sini saya ingin memberi informasi aja kepada kalian kalau saya sendiri menangkapi pelajaran itu. Kalau di pura itu kita harus diam, hening, nggak boleh main HP, karena sesudah pemangku melakukan persembahyangan mantra kita harus diam, karena beliau menghubungkan diri kita, persembahan kita kepada Ida Sang Hyang. Makanya kita harus hening, nggak boleh ribut. Saya baru tahu, saya baru belajar dari pengalaman BDT ini. Nah, setelah persembahyangan itu selesai, kita lanjut pulang balik ke kampus. Sampai situ aja sih kegiatan hari keempatnya. Nah, hari kelima BDT kegiatannya itu tetap mencuci tangan, menggunakan masker, kita mengikuti protokol kesehatan, absensi, dan baris pemeriksaan kedisiplinan. Setelah itu masuk ke ruangan, ada beberapa materi yang diberikan. Materi yang pertama dari Coach Koma tentang psikologi, yang kedua dari Coach Laksmi tentang attitude, dan yang ketiga dari Coach Wira tentang professional career. Nah, dari yang pertama nih materinya dari psikologi. Kita diajarkan pengembangan psikologi dari kita bangun tidur sampai kita tidur, dari pagi sampai malam, dari malam ke pagi lagi. Itu sudah kita tidur tuh sudah termasuk psikologi. Dan setelah ini kita attitude, bagaimana sih cara kita berattitude yang benar, dan dapat mempraktikkan bagaimana cara kita. Nah, materi dari Coach Laksmi yang kedua itu dari materi yang kedua yaitu dari Coach Laksmi, bagaimana tata cara kita berattitude yang benar, berpenampilan yang benar. Tata cara kita menata rambut langsung dipraktikkan oleh beliau. Situ sudah pengalamannya tuh sangat, walaupun waktunya singkat gitu, tapi banyak hal baru, hal positif yang masuk dalam diri saya. Saya sangat bangga ada berkuliah di AWS. Setelah itu materi dari Coach Wira, professional career, bagaimana kita berpenampilan kalau kayak dasi untuk orang kurus tuh bagaimana cocoknya. Untuk orang gemuk dasinya tuh agak kecilin, itu cocok untuk orang gemuk biar kelihatan kurus. Kalau orang kurus dasinya di leher tuh besarin, cocok agar kelihatan gemuk. Nah, kalau sepatu juga, kalau yang lancip tuh cocok untuk orang gemuk, kalau yang tapak lagi dikit cocok untuk orang kurus. Nah, ada materi beberapa yang dikasih oleh Coach Wira, pengenalannya yaitu kayak kemeja berkerah lebih besar kerahnya biar agak nggak mengkeret di
bagaimana cara kita berpenampilan, fashion kita, itu yang dikasih tahu sama beliau. Nah setelah itu pulang dan foto bersama, tapi sebelum pulang foto bersama sih dulu. Sampai situ aja sih kegiatan hari kelimanya. Kegiatan hari ke-6 mungkin kalian udah tahu di video sebelumnya, tapi di sini saya ingin menjelaskan lebih detailnya bagaimana kegiatan BDOT yang hari ke-6, yaitu penutup BDOT-nya. Pastinya itu sangat memotivasi bagi diri saya sendiri. Dari renungan itu bisa membuat diri saya bisa berubah, karakter saya bisa merubah pola pikir saya. Renungan itu membuat saya berpikir positif. Saya di sana dan teman-teman Coach Mira memberikan renungan untuk membuang energi negatif dan membangun energi positif. Di situ adalah pengalaman yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Sudah terbukti, saya sudah menjalaninya beberapa hari, saya bisa berubah. Dari saya malas-malesan, tapi saya sekarang berkomitmen untuk tidak malas. Saya ingin mengejar cita-cita saya, goal saya. Saya ingin dibimbing di AWBS, pengembangan diri saya lebih baik. Saya tertarik karena di sini memang pengembangan diri diutamakan. Self development, pengajaran, attitude. Setelah itu, setelah renungan, ada talent show dari teman-teman, kayak ada acara nyanyi, ada acara tari-tarian. Pokoknya di hari penutup ini berkesan banget bagi diri saya sendiri dan teman-teman juga pasti berkesan banget kan BDOT-nya. Saya juga merasakannya. Pokoknya BDOT-nya itu tidak sia-sia, nggak kayak teman yang lain. Maaf bukan menjelek-jelekan, tapi memang AWBS ini the best pokoknya. Nah, motivasi dari saya, kalian jangan pantang menyerah, teruslah bangkit. Apapun masalah kalian harus tetap hadapi dengan sabar. Apapun itu, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian usahakan, pasti ada jalan. Karena tindakan itu adalah kunci dari kesuksesan. Ingat itu. Jangan pantang menyerah. Sekian dari video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan pernah pantang menyerah. Kalau kalian ingin bangkit, berubahlah dari sekarang. Jangan menunggu pikiran atau logika, tapi dari hati. Kami di sini Kalian harus berdiri bangkit. bersama, satukan visi, Jangan malas. bersama berjuang, kuatkan Ayo tekad, bangun. mantapkan hati, Kita harus teruskan langkah berjuang bersama-sama. masa Karena kita masih muda. depan.